Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingun Alatai, Salam Sujud Karende Malempang, Adil Kak Talino, Cucurimin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Yayasan Bina Harati Pama. Yang saya hormati Pak Ahmad Jumaidi selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 dan yang saya banggakan para peserta sosialisasi PPDB tahun ajaran 2025-2026. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Alexa Denis Prasetya, bisa dipanggil Alex, yang akan memandu seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Untuk memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Yayasan Bina Harati Pama. Baik, terima Halo? kasih Oke. eh, Mas Alek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati pengurus harian Yayasan Bina Harati Pama. Di sini juga saya lihat ada Pak Niko dari perwakilan PT Asmin Bara Bronang, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru SMK Maharati yang merupakan panitia dari PPDB 2025-2026, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, atau yang mewakili dari SMP-SMP yang saat ini sedang bergabung dalam event sosialisasi PPDB. Dan juga saya lihat tadi ada beberapa siswa-siswi ya, siswa-siswi yang juga ikut ke dalam kegiatan pagi hari ini. Yang pertama kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan agenda kita yaitu sosialisasi PPDB. Kami dari Yayasan Bina Harati Pama eh, di kesempatan ini, di tahun ini PPDB tahun 2025-2026 membuka untuk Bapak Ibu serta adik-adik yang ikut yang rencana akan memasuki SMK Maharati di tahun ajaran ini. Dan memang SMK Maharati ini di tahun ini agak sedikit berbeda karena memang kita dibuka 3 gelombang, dan gelombang pertama kita mulai dari hari ini sampai tanggal 24 Januari 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi SMK Maharati itu kita kita dirikan sejak tahun 2021, dan ini kita mau menerima angkatan yang keempat. Dan SMK Maharati ini adalah sekolah vokasi yang langsung didirikan oleh PAMA dan TTA Group. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada PT Asmin Bara Bronang, kemudian ada PT S Suprabari Mapanindo Mineral, Talent Orbit Prima atau TOP, maupun PAMA sendiri. Nah, itulah perusahaan-perusahaan grup PAMA dan TTA yang bersatu padu untuk mendirikan SMK Maharati yang alhamdulillah sampai saat ini juga masih berjalan eksis gitu ya. Nah, ini SMK Maharati kita punya 2 jurusan. Yang pertama adalah teknik alat berat, yang spesifikasi keahliannya adalah maintenance alat berat. Ini jurusan ini langsung diadopsi dari kurikulum tambang. Kami punya basic maintenance course, itu speknya adalah memang untuk mekanik-mekanik. Kemudian jurusan yang kedua adalah desain komunikasi visual. Nah, di PPDB kali ini, kami membuka di pertama itu gelombang 1 ini untuk memang sekolah-sekolah tidak hanya yang terdekat dengan kami, tapi kami melebar sampai ke level Provinsi Kalteng gitu ya. Tentunya dengan kuota terbatas yang nanti akan disampaikan oleh panitia.
secara detail terkait dengan seperti apa SMK Maharati, kemudian gelombang pertama itu seperti apa gitu. Nah, yang kami tawarkan dari SMK Maharati adalah ya kami SMK Maharati adalah sekolah vokasi yang memang langsung didirikan oleh industri. Kalau sekolah-sekolah lain itu harus mencari bapak asuh atau dunia industri yang nantinya akan dijadikan kolaborasi dalam program Link and Match. Kalau kami di SMK Maharati, karena memang lahirnya dari industri, sudah otomatis 100% Link and Match itu berjalan gitu. Nah, ini yang nantinya setelah menempuh pendidikan 3 tahun di SMK Maharati, yang tentunya secara konten akan ada beberapa program yang akan kami bekalkan kepada siswa-siswi ya, mulai dari core kompetensi program, kemudian ada soft skill-nya atau personal development program, sampai nanti ujungnya di tahap akhir yaitu pre-graduation. Dan kami memang tidak ada ikatan dinas dengan PAMA atau TTA Group, tapi kami pastikan pada saat siswa-siswi itu sudah mencapai kelas 12, sudah lulus, kami akan memberikan kesempatan mereka untuk diutamakan untuk mencoba masuk bersama kami menjadi karyawan PAMA atau TTA Group. Tentunya juga ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Semuanya juga harus mengikuti tes seleksi ya. Tapi insya Allah kami optimis karena ini adalah sekolah kami sendiri. Walaupun tidak ada jaminan terkait dengan serapan bekerja di kami, tapi kami yakin dengan adanya bekal 3 tahun yang memang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, kurikulumnya juga dari kita, insya Allah akan memberikan kesempatan atau potensi serapan yang cukup tinggi. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Yayasan Bina Harati Pama, yang kami ini menaungi dari SMK Maharati, yang dapat kami sampaikan secara detail nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Panitia PPDB. Kami ucapkan selamat bergabung dan silakan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan, memberikan informasi baru, dan kami mohon kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi ini dari SMP-SMP yang ada di sekitar Kapuas, Merantau, bahkan ke level Kalteng, untuk memberikan informasi, menyebarkan informasi ini kepada siswa-siswi SMP yang eh, tahun ini akan lulus, barangkali ini menjadi opsi untuk mereka mendapatkan sekolah terutama di bidang teknik alat berat maupun jurusan DKV. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibnu, terima kasih atas sambutannya. Saya harap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibnu dapat diserap atau diterima dan mungkin bisa menambahkan informasi teman-teman sekalian mengenai SMK Maharati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan lagi dari Pak Ahmed Jumaidi selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi PPDB tahun ajaran 2025-2026. Pak Ahmed Jumaidi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan, selaku Ketua Yayasan Bina Harati Pama. Yang kami hormati Bapak Aris Dianto, selaku Kepala SMK Maharati. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan seluruh pihak yang terlibat, serta para orang tua dan calon peserta didik yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesarnya pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan acara ini, sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Hadirin sekalian, sosialisasi PPDB ini kami adakan dengan tujuan
untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada orang tua, wali murid, dan calon peserta didik mengenai mekanisme, jadwal, serta prosedur penerimaan siswa baru di sekolah SMK Maharati. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini tidak ada lagi kesalahpahaman atau kebingungan yang terjadi terkait dengan proses pendaftaran agar para orang tua dan calon peserta didik dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kami juga mengharapkan dukungan penuh dari semua pihak agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan transparan, adil, dan tanpa kendala apapun. Kami percaya bahwa sinergi antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan entitas adalah kunci keberhasilan dalam mencetak generasi yang unggul. Hadirin sekalian, sedikit informasi tentang PPDB tahun ini, kita membuka 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu jalur prestasi. Apabila adik-adik memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dari tingkat kabupaten, nasional, bahkan internasional, bisa mendaftar di jalur prestasi atau gelombang pertama. Sedangkan untuk gelombang kedua, ini kita khususkan untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah binaan Yayasan Bina Harati Pama. Dan untuk gelombang ketiga adalah jalur reguler, di mana adik-adik semua bisa mendaftar di jalur tersebut. Baik, untuk informasi lebih lanjut, nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari SMK Maharati, dan juga Pak Faman nanti yang akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait PPDB. Demikian kata sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak yang telah hadir. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan kemudahan dalam proses PPDB tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Dan lagi-lagi, saya harap apa yang sudah disampaikan atau kata-kata sambutan tadi dapat diterima dengan baik. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, kita akan memasuki ke materi. Sebelum itu, saya menawarkan teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa mengubah background jikalau bersedia yang sudah dikirimkan melalui chat. Baik, langsung saja mungkin setelah kata sambutan kita akan memasuki acara materi yang akan disampaikan oleh Pak Maman. Oke, selamat pagi semua. Nah, tadi sempat disampaikan ya kalau misalnya mau pakai backgroundnya, itu sudah saya kirimkan di chat Zoom. Nanti teman-teman bisa nih pakai untuk background ya. Nah, mungkin sedikit perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Fatur Rahman, atau teman-teman semua bisa panggil saya Pak Faman. Ya, jadi di sini saya mau coba bantu teman-teman untuk mengenalkan nih kira-kira SMK Maharati itu gimana dan gimana sih cara untuk mendaftar ke SMK Maharati. Oke, ya jadi mungkin sedikit perkenalan lagi. Saya dari salah satu guru dari SMK Maharati. Eh, SMK Maharati juga didirikan oleh PAMA dan juga PT Tuah Turangga Agung. Nah, untuk selanjutnya, saya akan coba menjelaskan gimana sih cara mendaftar di PPDB tahun 2025-2026. Apanya? Harus pakai apa tanya? Ya, Background. nanti. Bisa aja. Terima kasih. Oke, SMK Maharati adalah sekolah vokasi yang didirikan oleh PT Pama Persada Nusantara dan PT Tuah Turangga Agung yang didukung oleh PT ABB, PT SMM, PT TOP, PT ABP, PT KPP, PT EPN, dan PT UT.
di Desa Butjaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pendirian sekolah ini merupakan salah satu bagian dalam program akselerasi peningkatan kualitas pendidikan di area MCIP Kalimantan Tengah. Nah, SMK Maharati sendiri itu punya visi dan misi, yang mana visinya adalah terwujudnya lulusan SMK yang berkompeten, berkarakter, unggul, dan juga berdaya saing. Nah, dari visi ini diturunkan menjadi misi, yang mana pertama, untuk membentuk insan yang berkarakter mulia, kedua, menciptakan insan yang memiliki kompetensi tinggi sesuai standar nasional, ketiga, menghadirkan insan yang berguna bagi bangsa, masyarakat, lingkungan, dan juga industri. Dari visi misi tersebut diturunkan menjadi dasar-dasar yang diterapkan kepada seluruh siswa SMK Maharati, yaitu Dasar Maharati. Pertama ada religius, kedua nasionalisme, ketiga disiplin, keempat berintegritas, kelima pantang menyerah, keenam respect, ketujuh problem solver, kedelapan leadership, kesembilan cinta alam, dan yang terakhir produktif. Nah, di SMK Maharati sendiri, program pembelajarannya itu akan lebih banyak difokuskan kepada pembelajaran praktik. Namanya aja sekolah menengah kejuruan ya. Jadi akan berat di praktik dengan porsinya sebesar 60%. Sementara teori itu akan tetap diajarkan dengan porsi 40%. Sehingga diharapkan siswa itu bisa fokus dan menguasai bidang keahlian yang dipilih serta siap untuk memasuki dunia kerja. Nah, SMK Maharati itu banyak banget programnya. Salah satunya itu Student Development Program. Terdapat public speaking, komputer literasi, program numerasi, dan juga program literasi. Di SMK sendiri ada salah satu program namanya BMW atau Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha. Yang mana siswa ini nanti bisa memilih salah satu peminatan dari ketiganya, di mana bekerja itu fokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Melanjutkan untuk mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi negeri, swasta, ataupun kedinasan. Nah, untuk wirausaha, itu juga mendorong siswa untuk mengembangkan jiwa wirausahanya, sehingga menciptakan dan juga bisa menjalankan usaha mereka sendiri gitu. Nah, SMK Maharati itu punya dua jurusan ya, tadi sudah sedikit disinggung, punya dua jurusan yaitu dari DKV dan juga TAB. DKV atau Desain Komunikasi Visual dan TAB Teknik Alat Berat. Kita coba masuk dulu ke desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual di mana siswa itu diajarkan untuk merancang solusi komunikasi kreatif melalui berbagai media, baik dari desain grafis cetak, fotografi, videografi, desain UI UX, animasi 2 dan juga 3 dimensi. Program ini membekali siswa dengan keterampilan sebagai desainer yang berakhlak mulia, mampu berkomunikasi, dan juga bekerja sama dalam tim, serta peka terhadap lingkungan kerja. Dengan pendekatan yang mendukung pemikiran kritis dan kreatif, SMK Maharati mempersiapkan siswa menjadi profesional di dunia desain, komunikasi, dan visual. Nah, kira-kira penjuruan DKV ini cocoknya untuk siapa sih? Kalau misalkan teman-teman semua nih ada yang punya cita-cita untuk jadi fotografer, videografer, desain grafis, UI UX designer, animator, ilustrator, motion graphic designer, ataupun admin. Misalkan teman-teman punya cita-cita jadi itu semua, DKV ini bagus banget untuk bisa moles dan menuju cita-cita kalian gitu. Nah, kira-kira apa aja yang dipelajari selama pembelajaran di DKV SMK Maharati? Pertama tentunya itu di pembelajaran di kelas. Itu pasti ada. Kedua, praktik di TEFA. Jadi kita ada teaching factory atau TEFA. Implementasi yang sudah dipelajari di pembelajaran kelas itu bisa dilakukan di TEFA gitu. Kemudian juga untuk DKV kita selalu ada praktik di komputer, di lab komputer, dan juga kunjungan industri. Kunjungan industri ini gimana sih kunjungan industri itu? Kita mengunjungi industri-industri yang bekerja sama dengan SMK Maharati. Contohnya untuk tahun ajar ini di semester kemarin
itu siswa-siswi SMK Maharati diberangkatkan ke TVRI Palangkaraya. Jadi untuk siswanya ini belajar gimana sih caranya TVRI bekerja, gimana sih caranya penyiaran berlangsung. Jadi selain pembelajaran di kelas, kita juga mendatangkan langsung siswanya ke industrinya gitu. Nah, terakhir ada guru tamu. Nah, untuk guru tamu ini sebaliknya ya. Jadi profesional di industri tersebut kita datangkan ke sekolah. Jadi siswanya ini bisa belajar sama guru tamunya langsung gitu. Kemudian untuk TAB atau jurusan teknik alat berat merupakan salah satu jurusan di SMK Maharati yang mempelajari pemeliharaan alat berat khususnya di pertambangan dengan menggunakan kurikulum PAMA Basic Mechanic Course. Tadi sudah disinggung juga ya. Nah, kalau tadi untuk DKV itu untuk fotografer, videografer, dan sebagainya, TAB itu disarankan banget kalau misalnya teman-teman semua punya cita-cita untuk jadi mekanik unit pertambakan, mekanik unit konstruksi, ataupun mekanik light vehicle. Ini bisa membantu teman-teman semua untuk meraih cita-cita teman-teman semua. Nah, kira-kira apa aja yang dipelajari di TAB? Kurikulum di SMK Maharati tadi mengadaptasi dari kurikulumnya dari PT Pama Persada, yaitu Basic Mechanic Course atau BMC. Jadi untuk setiap semesternya, itu mata pelajarannya sudah diplotkan. Mungkin bisa dilihat di layar semua. Kemudian untuk skema program kalian, teknik alat berat itu ada tiga program. Yang pertama core kompetensi program, yang kedua untuk personal development program, yang ketiga untuk pre-graduation program untuk persiapan teman-teman semua ketika menuju kelulusan. Kemudian, apa aja sih yang bisa dipelajari di TAB SMK Maharati? Pertama, lagi-lagi tentunya pembelajaran di kelas. Kedua, guru tamu. Kita kan sudah bekerja sama dengan entitas perusahaan. Nah, dari profesional tersebut dihadirkanlah sebagai guru yang mengisi di pembelajaran tersebut sehingga bisa dapat juga nih sudut pandang dari profesional atau ahli di teknik alat berat gitu. Kemudian ada kunjungan industri sama kayak tadi. Ini nanti siswanya juga diberangkatkan ke perusahaan-perusahaan entitas yang bekerja sama dengan SMK Maharati. Dan terakhir ada uji kompetensi kalian. Nah, bagi teman-teman, kan jauh nih, ada yang dari Palangka, Barito Utara, Kapuas, dan sebagainya. Nggak perlu khawatir karena di SMK Maharati itu mengadaptasi sistem boarding school. Dengan mengadaptasi sistem boarding school ini, peserta didik SMK Maharati difasilitasi asrama tentunya sebagai tempat tinggal, dan juga siswa itu belajar untuk membiasakan satu bersih, disiplin, rasa hormat, dan yang terakhir daya juang. Nah, program keasramannya juga itu ada dua. Pertama, siswa itu dibiasakan untuk menjadi pribadi yang baik dan juga kepemimpinan. Yang kedua itu siswa dibiasakan untuk membina sikapnya, keterampilan, dan juga wawasan. Kemudian, ini untuk kegiatan asramanya. Jadi nggak perlu khawatir kayak setelah pulang sekolah ngapain ya enaknya, nggak ada kerjaan dan segala macam. Tenang aja, karena di asrama juga ada kegiatannya. Tentunya pertama ada belajar malam, kedua ada liga asrama. Nah, ini dibedakan untuk asrama putra dan asrama putri ya. Selanjutnya ada malam apresiasi. Jadi setiap bulan nanti kalau misalkan asrama teman-teman semua bersih, itu akan ada apresiasi. Contohnya di foto berikut. Kemudian ada juga untuk ibadah. Jadi setiap malam itu akan ada 3 ibadah dari agama Hindu dan juga pengajian Muslim di musola. Selanjutnya adalah pembinaan kerohanian untuk agama Kristen. Nah, bagi teman-teman yang khawatir tidak terjadwal, tenang aja, dari asrama itu sudah membuat jadwal harian. Dan juga nggak perlu khawatir nih kalau misalkan bangunnya telat gitu, karena siswa SMK Maharati itu dibiasakan untuk bangun jam 4 pagi dan tidur jam 9 malam gitu. Nah, jam 4 pagi itu ngapain aja? Jam 4 pagi setelah bangun itu, bagi yang muslim itu sholat, atau yang agama lain itu ibadah pagi yang lain. Kemudian makan dulu di jam 5,
Setelah itu berangkat ke sekolah sekitar jam 6.30. Dari jam 7 sampai jam 3.15 itu sekolah ya. Nah, pulangnya itu sekitar jam 3.15. 3.15 itu sampai ke malam ngapain sih? Kan ada ekskul ya, ada ekskul dan segala macam itu nanti dilaksanakan di jam tersebut gitu. Di malam hari setelah itu ada ibadah untuk 3 agama yang tadi disebutkan. Setelah itu istirahat atau mau mengerjakan PR di malam hari bisa, dan terakhir tidur di jam 9 malam. Nah, tenang aja kalau misalkan teman-teman ada kendala di rumah, tentu akan ada perizinan peserta didik ketika meninggalkan SMK Marati. Jangan khawatir, walaupun mengadaptasi sistem boarding school, teman-teman semua bisa kok. Tapi ada beberapa izin yang diperbolehkan saja. Contohnya untuk izin reguler, itu ada kematian, pernikahan, dan sakit keras, itu hanya untuk keluarga kandung dengan batas maksimal 3 hari. Ya. Yang terakhir ada berobat, ini berobat untuk siswa yang bersangkutan dengan batasnya itu maksimal 3 hari, atau bisa menyesuaikan nih tergantung update kondisi sakit. Misalkan dari dokter bilang ini nggak bisa nih 3 hari, butuh waktu lebih gitu kan, ya boleh, asal ada surat dari dokter gitu. Atau izin khusus yaitu izin di luar yang ditentukan 4 poin ini. Contohnya seperti cap 3 jari atau membuat KTP. Jumlah hari ini ditentukan setelah sesuai tergantung kondisinya gitu. Jadi ini nanti didiskusikan lebih lanjut gitu. Nah, tadi disebutkan juga untuk izin reguler untuk keluarga kandung aja. Keluarga kandung tuh lingkupnya sampai mana? Orang tua, kakek, nenek, dan saudara kandung. Di luar itu bukan keluarga kandung ya. Dan hal-hal yang lain yang belum ditetapkan dalam izin khusus akan menjadi kebijakan. Nanti bisa didiskusikan dengan SMK Marati. Gitu. Lanjut. Nah, ini karena kita mengadaptasi sistem boarding school, gimana sih caranya siswa-siswa ini bisa berperilaku baik gitu. Nah, ada namanya lembar kontrol perilaku gitu. Sederhananya ini itu seperti sistemnya award dan punishment. Kalau misalkan teman-teman bisa berperilaku baik, itu dapat lembar kontrol perilaku baik. Kalau misalkan teman-teman semua ada nih melakukan kesalahan, itu dapat kontrol perilaku buruk. Yang mana 2 ini itu outputnya adalah poin ya. Poin ini nanti yang akan direkap gitu di akhir semester. Kalau misalkan teman-teman semua bisa contoh mengikuti lomba atau berprestasi dan bantu-bantu guru, bantu-bantu teman-temannya, terus juga bisa buang sampah dengan rajin gitu ya. Itu bisa dapat lembar kontrol perilaku baik. Nah, ini fasilitas yang ada di SMK Marati. Ada lab komputer, lab percetakan, multimedia, terpadu, perpustakaan, dan tentunya ada ruang kelas. Kemudian gedung serbaguna atau biasa kita sebut GSG. Terakhir ada masjid, ada asrama, lapangan olahraga, UKS, dan workshop alat berat. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir ketika belajar, tentunya akan kami fasilitasi dengan fasilitas yang ada gitu. Selanjutnya, tadi sudah disinggung sedikit di jadwal, kita juga ada ekstrakurikuler atau ekskul. Ada beberapa ekskul di sini, contoh voli, futsal, bulu tangkis, atletik, pencak silat, English Club, entrepreneur, pramuka, dan tari. Kalau misalkan teman-teman semua punya hobi nih, kayak bingung mau disalurkan kemana, tentu aja kita ada ekstrakurikuler. Itu yang bisa teman-teman ikutin untuk bisa mengembangkan lebih lanjut hobi dan bakat kalian. Nah, dari hobi dan bakat itu, siapa tahu teman-teman semua bisa lebih lanjut untuk bisa dikembangkan jadi prestasi gitu ya. Di SMK Maharti sendiri, itu siswa-siswa sudah banyak yang mengikuti lomba, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan juga internasional yang terakhir. Internasional kita sudah ikut dan sudah menjuarai. Contohnya ada di juara 1 Fish Art Contest di tahun 2022 dan juga 2023. Ini diselenggarakan di Amerika Serikat, dan yang terakhir itu ada dari pameran Artgeng 2024. Ini pamerannya dilaksanakan di Malaysia. Kemudian kita sudah meluluskan siswa angkatan pertama, dan inilah resapannya.
Jadi ada tiga, seperti yang tadi sudah disebutkan, SMK Marati terdapat tiga peminatan ya, ada bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Untuk bekerja sendiri ada sekitar 40 siswa yang lulus dan sudah bekerja di beberapa entitas, yang paling banyak itu dari Pamasmi, dan total ada 40 siswa gitu. Nah, untuk melanjutkan ada 12 siswa yang melanjutkan. Yang paling banyak itu di Politeknik Astra. Jadi kalau teman-teman semua punya mimpi untuk setelah lulus SMK itu bisa mau ke kejuruan tinggi, itu bisa mengikuti peminatan melanjutkan. Nah, untuk wirausaha tentunya juga ada. Dari alumni pertama ini sudah ada dua alumni yang mengikuti program pembinaan CSR dari ABB dan TOP, dan ini sudah terrealisasikan di Desember 2024 gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan yang mau berwirausaha. Gitu. Nah, kira-kira untuk fasilitas, program, dan juga prestasi atau pengalaman yang bisa teman-teman semua dapetin, kira-kira berapa sih besar biayanya yang perlu dibayarkan? Nah, untuk rincian biaya pendidikannya itu ada uang bangunan, uang praktik, uang buku, SPP, ekstrakurikuler, KBM, dan juga praktik industri. Itu dengan total 30 juta. Tapi teman-teman semua itu nggak perlu khawatir. 30 juta ini sudah disubsidi oleh PT PAMA dan juga grup gitu. Jadi teman-teman semua gratis untuk 30 juta ini, nggak perlu khawatir. Oke. Kemudian, nah, untuk daftar ulang gimana sih? Untuk daftar ulang, daftar ulang, rincian biaya daftar ulang di jurusan DKV itu ada alma mater. Teman-teman bisa dapat alma mater, baju reguler, baju pedal DKV, baju pramuka, baju olahraga, baju kemeja batik, baju kaos asrama, dan juga safety shoes atau sepatu safety itu dengan total 2.670.000. Teman-teman hanya perlu bayar sekitar 2.650.000 itu untuk DKV. Nah, untuk TAB dengan total itu semua teman-teman bayar 2 juta dengan jumlah totalnya 2.709.000. Teman-teman hanya perlu bayar sekitar 2.700.000. Nah, ini semua hanya dibayarkan hanya ketika pendaftaran ulang, alias satu kali selama teman-teman semua bersekolah di SMK Marati. Jadi tidak perlu khawatir, ini hanya di awal saja ya, dibayar hanya satu kali gitu. Selanjutnya ini adalah untuk rincian subsidi biaya asrama, di mana ada fasilitas asrama seperti tempat tidur, lemari, kamar mandi di dalam juga. Nah, kemudian untuk listrik, air, makan, dan jasa pengurus asrama. Ini dengan total biaya 2.902.000. Namun teman-teman semua hanya perlu bayar sebesar 1 juta saja. Nah, kalau yang tadi untuk daftar ulang hanya satu kali bayar selama teman-teman bersekolah, untuk biaya asrama ini biayanya per bulan. Jadi kalau yang tadi satu kali dalam 3 tahun, kalau yang ini setiap bulan ya. Ada dua, jangan 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 sampai salah paham ya. Nah, gimana sih caranya untuk mendaftar di SMK Marati, teman-teman semua? Untuk mendaftar di SMK Marati, setelah ini ada video, diharapkan untuk ditonton dulu ya. Kita tonton bareng-bareng. Oke, kita tonton bareng-bareng ya.
Baik teman-teman, sembari kita menunggu, mungkin teman-teman udah lihat sekilas ya mengenai SMK Maharati. Nah, setelah ini nanti akan ada sesi tanya jawab, namun untuk pematerinya belum selesai. Nanti di sesi tanya jawab, 3 penanya pertama akan mendapatkan reward yaitu 50.000. Jadi teman-teman siapkan dulu nih pertanyaannya, apakah ada yang belum tersampaikan dengan jelas atau ada masih hal-hal yang masih gantung gitu. Teman-teman bisa tanyain nanti setelah materi selesai. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Hmm, Oke, teman-teman semua, maaf ya, agak ada sedikit kesalahan teknis. Teman-teman semua bisa disimak dulu untuk videonya. Gimana sih cara mendaftar di SMK Maharati? Berikut video. Halo teman-teman, kelulusan SMP sudah dekat nih. Kita punya rekomendasi sekolah yang dapat kalian pilih, yaitu SMK Maharati, Mining Vocational School of Pharma Group. SMK Maharati adalah SMK vokasi di bawah naungan PT Pharma Persada Nusantara dan PT Tua Turangga Agung Group yang memiliki 2 jurusan yang kece-kece loh. Yang pertama ialah teknik alat berat yang berfokus pada pemilihan alat berat terkhususnya di pertambangan. Nah, kurikulum yang digunakan ialah PAMA Basic Maintenance Course. Dan yang kedua ialah desain komunikasi visual yang berfokus pada Microsoft Office, desain grafis, fotografi, videografi, hingga animasi. Nah, fasilitas yang dimiliki SMK Maharati juga kece-kece, gak kalah keren seperti ini loh. Pada PPDB tahun ini terdapat beberapa gelombang. Gelombang yang pertama yakni jalur prestasi yang akan dibuka pada tanggal berikut ini. Bagi teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non-akademik, bisa mendaftar di gelombang ini ya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah mengisi form pendaftaran, mengunggah PDF sertifikat, dan link video YouTube untuk bakat berdasarkan sertifikat. Dan yang kedua, silahkan mengambil formulir di SMK Maharati, membawa sertifikat prestasi, dan melakukan ujuk bakat. Berikutnya, gelombang kedua dan gelombang ketiga akan dibuka pada tanggal berikut ini. Teman-teman bisa mendaftar dengan cara yang sama. Yang pertama, silahkan mengisi form pendaftaran secara online. Yang kedua, langsung mengambil formulir di SMK Maharati, membawa surat kesehatan, surat keterangan lulus, dan surat keterangan karakter peserta didik dari sekolah asal. Tes dan pengumuman gelombang kedua akan diadakan pada tanggal berikut ini. Bagi teman-teman di ring 1 yang belum lolos di gelombang kedua, berkesempatan mengikuti tes gelombang 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal berikut ini. Nah, juga pengumuman gelombang ketiga akan diumumkan pada tanggal berikut ini. Nah, untuk info lebih lanjutnya, silahkan hubungi narah hubung kita pada nomor kontak berikut ini. See you guys in SMK Maharati. Bye-bye! Oke, tadi ya sedikit penjelasan tentang gimana sih cara teman-teman semua bisa jadi biar bisa jadi biar bisa jadi siswa di SMK Maharati ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di video, gelombang 1 itu dikhususkan untuk teman-teman semua kalau misalkan punya prestasi gitu. Ini bisa jadi nilai lebih gitu, di mana untuk membuat nilainya itu ada di penilaian prestasi sebesar 70% dan tes tertulis 10% gitu. Sisanya di 20% untuk penilaian kemampuan prestasi gitu. Nah, kriterianya ada nilai, tinggi badan, prestasi akademis dan non-akademis, self-assessment, catatan panitia, dan juga hasil pemeriksaan kesehatan gitu. Nah, ini teman-teman semua yang dari Palangka, Barita Utara, dan Kapuas itu bisa daftar di sini gitu di gelombang 1. Untuk gelombang 2 dan gelombang 3 itu untuk ring 1 dan gelombang 3 dibuka secara umum gitu.
Nah, untuk syaratnya sendiri, ada nih gimana sih caranya biar jadi siswa SMK Marati. Syarat umumnya itu teman-teman semua itu diharuskan untuk mengisi form pendaftaran, dinyatakan telah lulus dari SMP atau MPS maksimal ya, maksimal 3 tahun terakhir, sehat secara jasmani ataupun rohani, dinyatakan lolos tes kesehatan dan juga lulus tes seleksi. Kemudian ada syarat khusus dari masing-masing penjurusan. Yang pertama dari teknik alat berat, di mana syarat yang pertama itu adalah tinggi badan untuk laki-laki minimal 157 cm dan untuk perempuan minimal 153 cm. Dan juga surat keterangan sehat dari Vaskes. Untuk desain komunikasi visual sendiri, ada 2 syarat. Yang pertama, mengumpulkan portofolio atau karya dalam bentuk foto, video, ataupun karya tangan lainnya. Kalau misalnya teman-teman semua ada, itu bisa dikumpulkan. Nah, prioritasnya adalah teman-teman yang memiliki prestasi di bidang DKV atau contoh tadi dari foto, video, atau karya tangan. Gitu. Nah, ini untuk tanggal pendaftarannya. Ini teman-teman semua bisa screenshot ya, biar lebih ingat lagi. Jadi saya coba jelaskan sedikit untuk gelombang 1 pendaftaran dan konfirmasinya itu dari tanggal 13 Januari dari hari ini sampai tanggal 24 Januari itu untuk pendaftaran dan pengumuman seleksi administrasinya ada di tanggal 25 Januari. Pelaksanaan verifikasi prestasi dan tertulisnya ada di 27 Januari dan pengumuman hasilnya nanti ada di bulan depan di tanggal 2 Februari. Jadi kalau bisa teman-teman catat tanggalnya, jangan kelupaan, jangan sampai kelewat. Kalau teman-teman semua, oh mau daftar jadi siswa SMK Marati, ingat tanggalnya, jangan sampai kelewat. Oke? Nah, untuk pendaftaran nanti ada surat pernyataan juga untuk surat pernyataan dari orang tua dan juga dari siswa. Ini teman-teman semua isi, nanti dikumpulkan juga gitu. Nah, ini kalau teman-teman semua masih kepo gimana sih SMK Marati, gimana sih? Teman-teman semua bisa cari di sosial media. Kalau di Instagram ada di @smk.marati, di YouTube ada, teman-teman bisa langsung cari SMK Spasi Marati. Kita juga punya website di www.smkmarati.sch.id. Untuk email ataupun kontak WA, kalau misalnya teman-teman semua masih bingung, itu bisa dikontak di WA untuk admin kami di 0823 5089 dan 4112. Itu untuk WhatsApp, untuk email di smkmarati@binaharatipama.com. Nah, kalau teman-teman semua udah tertarik nih mau memutuskan untuk daftar, itu bisa loh. Untuk akses di link pendaftarannya, tinggal ketik aja bit.ly/ppdb_smk Maharati 2526. Nah, kalau misalkan teman-teman semua tadi ada yang kelewat nih materinya, mau coba baca lagi di cafe itu gimana ya, TB gimana ya, tenang aja. Ini bisa diakses, tinggal scan barcode aja, atau bisa juga diakses melalui link bit.ly/ppdb_smk_marati 2526. Ini untuk materinya. Mungkin kalau misalkan teman-teman semua mau biar lebih prepare lagi, bisa di screenshot juga halaman ini. Untuk materinya juga nanti kita coba linknya kita kirim ke chat ya. Mungkin itu aja dari saya untuk sosialisasi PPDB SMK Maharati tahun ajar 2025-2026. SMK Maharati Mining Vocational School of Pama Group. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Fahman atas pemateri, udah memberikan materi buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Nah, jadi selanjutnya kita akan memasuki acara sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, ya mungkin dari informasinya masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh banget buat ditanyakan. Nah, untuk penanya ketiga Tiga penanya pertama akan diberikan reward, saya ingatkan lagi, yaitu sebesar 50.000. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan untuk eh, menanyakan. Nantinya siapa cepat akan otomatis terurut oleh sistem. Baik, jikalau ada pertanyaan boleh langsung saja di raise hand dan
boleh bertanya. Oke, yang mau nanya boleh nih. Yang mau misalkan mau dapat pulsa ya 50.000 bisa di raise hand, diangkat tangannya di Zoom atau misalkan langsung. Oke, langsung mungkin boleh langsung on mic dari Augusta. Mau nanya apa? Apa aja peraturannya di SMK Maharati? Oke, dari Augusta sudah. Dari kita tampung dulu ya pertanyaannya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, di chat. Mungkin dari pertama dari Augusta, yang kedua dari chat, yang terakhir nih, yang mau hadiah silakan. Apa aja peraturan di SMK Maharati? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya. Oke, setelah itu penanya kedua boleh raise hand-nya. Oke, di sini udah ada 3 pertanyaan, ada 2 pertanyaan di chat dan 1 yang dengan sistem raise hand. Yang pertama dijawab adalah apa saja sih peraturan yang ada di SMK Maharati? Tuh Pak Bagus berkenan untuk dapat menjawab. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Untuk peraturan sendiri, tentu mungkin kalau mau dijelasin secara detail itu cukup panjang gitu ya. Tapi yang pasti karena kita menganut atau mengadopsi sistem boarding school atau asrama, jadi kita ada 2 aturan ya, aturan baik itu di sekolah maupun di asrama. Secara umum hampir mirip dengan sekolah-sekolah yang lainnya seperti itu ya. Cuma kita ada beberapa aturan yang mungkin jadi apa ya, jadi perhatian ya selama sekolah di SMK Maharati. Nah ini beberapa siswa ini yang biasa menanyakan itu salah satunya di SMK Maharati kita hanya boleh menggunakan HP ya. Siswa hanya boleh menggunakan HP ketika jadwal libur ya, entah itu libur nasional atau libur di hari Minggu. Nah, selain itu juga hanya boleh menggunakan HP ketika digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu salah satunya yang paling sering ditanyakan ya. Selain itu, kita juga karena di asrama diatur jam tidurnya sehingga jam 9 itu semuanya sudah masuk ke asrama dan persiapan untuk tidur. Bahkan kita anjurkan untuk tidur di jam 9. Sedangkan di jam 4 nanti sudah bangun ya, sudah persiapan untuk ibadah pagi dan juga sarapan pagi. Dan juga melaksanakan aktivitas di hari tersebut gitu ya. Nah, di SMK Maharati kita juga mewajibkan keseluruhannya untuk bisa tertib ya, tertib mengikuti instruksi, arahan atau juga di sini kita utamakan juga pembentukan karakter. Nah, salah satunya dari apa? Kita ada kegiatan keagamaan yang kalau di Islam mungkin yang sholat wajib itu pasti ya, tapi kita punya sesi khusus ya di Islam ada kajian, ada di agama Kristen maupun agama Hindu itu di jam setelah makan malam. Nah itu semuanya berkumpul untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Nah itu diwajibkan untuk semuanya ya supaya apa ya supaya lebih banyak ilmu ya, tidak hanya ilmu keduniaan, tapi juga nanti ilmu untuk yang selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin gambaran secara umumnya seperti itu ya, tapi untuk secara detailnya nanti bisa sambil ini ya,
kepoin untuk website SMK Maharati ya. Di situ juga mungkin nanti ada beberapa aturan yang bisa kalian lihat dan juga bisa kalian baca di situ. Mungkin itu ya untuk Agusta ya. Semoga bisa tersampaikan apa yang tadi ditanyakan. Silakan kalau ada tanggapan terkait aturan tadi ya. Lanjut. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Lela Tamba. Pertanyaannya adalah, apakah ada syarat tertentu untuk masuk ke SMK? Mungkin dengan nilai, Pak. Baik, untuk nilai sendiri yaitu kita lihat ya, kita lihat dari tes seleksi masuk ya. Jadi tadi sudah ditampilkan bahwasanya syarat masuknya itu kalau sudah dinyatakan lulus dari sekolahnya masing-masing. Jadi kalau dari sekolahnya dari SMP atau MTS sudah dinyatakan lulus, berarti tinggal melihat nanti nilai seleksi tes tertulisnya maupun seleksi yang lainnya di SMK Maharani itu seperti apa. Tadi ada beberapa persentase ya, persentase termasuk di setiap gelombang itu berbeda-beda, jadi bisa disesuaikan. Nanti lebih melihat kepada nilai saat seleksi, ya. Jadi untuk syarat khusus yang lainnya, saya kira tidak ada ya. Ketika kamu sudah dinyatakan lulus sekolah dan nanti mendaftar di SMK Maharati, itu ikuti saja seleksi yang ada, baik itu tes tertulis maupun ada tes kesehatan atau yang lainnya. Mungkin itu untuk syaratnya ya. Oke, Oke. terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Raffiando. Nah, untuk pertanyaannya, apa saja syarat untuk masuk jurusan TAB? Boleh dijawab, Pak? Oke, saya coba jawab untuk tiga pertanyaan sekalian ya. Dari Laviando, apa saja syarat untuk masuk TAB, terus apakah wajib asrama, dan yang terakhir dari Dedi Saputra, apakah ilmu TAB yang didapat oleh lulusan TAB bisa untuk digunakan langsung pada dunia usaha, contoh buka bengkel umum untuk maintenance alat berat. Nah, yang pertama, syarat untuk TAB tadi sudah sedikit dijelaskan, saya coba share screen lagi ya. Ini syarat untuk TAB, di mana tinggi badan laki-laki itu minimal 157 cm dan untuk perempuan itu 153 cm. Nah, dan juga nanti ada surat keterangan dari Vaskes gitu. Ini untuk syaratnya ya dari TAB. Nah, pertanyaan kedua, apakah wajib asrama? Iya, tentu. Karena kalau misalkan teman-teman semua rumahnya jauh nih, kan nggak mungkin kan ya ke SMK Marati, contoh misalkan 3 jam perjalanan. Itu akan makan waktu banget gitu. Jadi eh, kita menyediakan asrama gitu. Juga itu juga bisa biar membiasakan teman-teman semua untuk bisa lebih disiplin dan juga karena kan untuk di contoh ya di dunia kerja nanti juga ada yang mes, ada yang ditinggal di mes, jadi sudah terbiasa gitu. Oh, tinggalnya di asrama nih, udah biasa gitu. Terakhir, apakah ilmu yang didapat oleh lulusan TAB itu bisa digunakan langsung? Nah, lulusan TAB ini dibekali kompetensi sesuai dengan standar mekanik fresh dari perusahaan Pama dan juga mendapat sertifikat nih dari BNSP gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau misalnya teman-teman semua berkompeten, itu bisa dapat sertifikat dari BNSP sehingga sangat bisa digunakan langsung pada dunia usaha. Karena tadi ya, eh, kurikulumnya udah dari standar PAMA atau BMC, Basic Mechanic Course, dan juga udah bisa dapat sertifikat BNSP bagi yang berkompeten. Tuh. Mungkin itu untuk tiga pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Frans.
Untuk pertanyaannya adalah, apakah saat libur nasional, saat anak pulang, apa mendapatkan fasilitas transport? Apa bisa bawa sepeda motor sendiri? Oke, boleh dijawab, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, apakah saat libur nasional ya, anak-anak ketika pulang dapat fasilitas apa tidak seperti itu? Jadi, sekolah sendiri itu tidak menyediakan transportasi khusus ya untuk anak-anak yang mau pulang saat liburan. Jadi, nanti eh, mohon kiranya Bapak Ibu nanti bisa memfasilitasi atau ya mengatur ya bagaimana nanti kepulangan maupun kedatangan dari anak-anaknya. Nah, apakah boleh bawa motor sendiri nih gitu? Jadi untuk di SMK Maharati, siswa tidak boleh bawa motor ke sekolah. Namun apabila misalnya kalaupun ada saudara yang tinggalnya di Desa Bujaya, mau dititipkan di situ, mungkin bisa jadi itu salah satu opsi gitu ya. Tapi kalaupun rumahnya jauh, mungkin kami rekomendasikan untuk bisa dijemput atau diantar supaya lebih safe ketika perjalanan baik itu pulang maupun berangkat. Mungkin seperti itu ya, Bapak Frans ya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Dan terima kasih juga Bapak Frans sudah bertanya. Selanjutnya, dari Muhammad Furkan mau tanya, untuk jalur prestasi itu, apakah prestasi dari akademis Atau atau... non akademik. Baik, izin saya menjawab ya. Untuk prestasinya itu boleh prestasi apapun itu ya. Dalam artian non akademik maupun akademik kita persilahkan untuk mendaftar dengan catatan adik-adik semuanya itu punya sertifikat atau piagam yang menyatakan telah mendapatkan prestasi tersebut ya. Dan untuk prestasinya itu kita berikan batas minimal itu di tingkat kabupaten ya. Jadi nanti di tingkat kabupaten, provinsi atau bahkan nasional sangat disarankan sekali ya. Tapi dengan catatan tadi memiliki sertifikat atau piagam. Gitu ya. Mungkin untuk Evan ya tadi ya pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Oke. Oke, untuk penanya tadi, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Sam Evan Saputra. Apakah di tahap pertama ini dikhususkan buat jalur prestasi? Oh ya ya. Oke. Tadi dari Muhammad Furqan ya. Sekarang dari Evan. Apakah di tahap pertama ini dikhususkan buat jalur prestasi? Jawabannya adalah iya. Ya, jadi memang khusus untuk jalur prestasi. Jadi bagi teman-teman yang lainnya, untuk gelombang 2 nanti dikhususkan, sorry, untuk gelombang pertama nanti dikhususkan untuk prestasi, untuk gelombang 2 dikhususkan untuk sekolah binaan, Yayasan Bina Harati Pama, dan juga gelombang ketiga kita akan buka secara reguler. Jadi teman-teman ada beberapa kesempatan nih buat mendaftar gitu ya. Tapi kalau mau di jalur prestasi, silakan mendaftar di gelombang pertama seperti itu. Baik, tambah Baik, satu tambah satu. penanya lagi yang udah resen, ada Pak Dedi Saputra. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Ini Ya, selamat terkait pagi, Pak. dengan syarat tinggi badan. Kita tahu bahwa anak-anak kita ini ada yang prestasinya bagus, tapi kalau saya lihat tadi tinggi badannya lumayan tinggi, 153 untuk perempuan dan 157 untuk laki-laki. Kira-kira ini apakah memang harus seperti itu atau ada kompensasinya seandainya dia prestasinya bagus tapi kurang di tinggi badan? Kira-kira bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk jalur prestasi Pak, kita dorong ya Pak ya untuk semuanya silakan mendaftar terlebih dahulu. Terutama ya, apalagi tadi punya prestasi yang baik gitu, silakan didaftarkan terlebih dahulu Pak. Jadi untuk tinggi badan pun itu menjadi salah satu syarat, namun mungkin bisa jadi keputusan akhir akan ada diskusi lebih lanjut ya, jika mempertimbangkan prestasinya yang eh, baik juga nanti ke depannya. Ya, jadi silakan Pak mendaftar dulu saja karena mendaftar nanti itu juga gratis ya.
Jadi tinggal mengisi formulir bisa secara online maupun eh, nanti bisa secara offline juga. Kalaupun dari jauh, nanti kita akan sediakan link yang bisa diisi untuk pendaftarannya. Jadi kita rekomendasikan untuk mendaftar saja terlebih dahulu. Seperti itu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, itu adalah sesi tanya jawab kita. Nah, nanti kalau ada pertanyaannya atau ada pertanyaan yang masih belum dijawab, nanti bisa ditanyakan ke nomor WhatsApp. Oke. em, oh ya. Untuk nomor WhatsApp-nya bisa dilihat di foto yang udah di-share dari Pak Faman. Nah, jadi teman-teman bisa menghubungi kontak yang sudah diberikan. Saya beri waktu mungkin buat menyalin nomor yang bisa digunakan untuk bertanya kalaupun ada pertanyaan yang belum dijawab. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatian video. Oke. Oke, teman-teman, berikut akan ditampilkan video profile dari Pak Paman. Silahkan menyaksikan. Oh ya, sekedar mengingatkan buat teman-teman penanya, tiga penanya pertama tanya, boleh menghubungi tuh nomor yang udah di-share juga. Nanti bisa dikirimkan buktinya dan selamat udah memenangkan 50.000 pulsa. Oke. Untuk bahan buktinya boleh di screenshot baik itu pertanyaannya ataupun yang tadi udah Raisen pertama dari si Agus ya. Augusta bisa screenshot. Oke. Ya, Bapak Ibu mohon izin ya. Kita masih coba untuk tayangkan. Nah, di sini ada sambil menunggu, ini ada pertanyaan di sini. Untuk proses pendaftarannya dimulai kapan ya? Tadi sudah ada tanggalnya. Eh, di Januari itu sudah kita mulai ya. Dan untuk kelulusannya, yang lulus di bulan Mei nanti itu tetap bisa mendaftarkan gitu ya. Jadi yang kelulusan 3 tahun sebelumnya itu adalah maksimalnya. Jadi kalau yang lulus tahun kemarin atau tahun sebelumnya lagi ya, berarti di tahun 2024, 2023 atau 2022 itu masih bisa mendaftar. Apalagi yang nanti mau lulus di tahun 2025 itu bisa banget gitu ya. Terus selanjutnya biaya daftar ulang ya, biaya daftar ulang tadi di slide materi sudah disampaikan. Untuk DKV itu 2.650 itu dapat 8 item seragam ya. Eh, atau bahkan 9 item seragam. Selanjutnya untuk yang teknik alat berat itu 2.700.000 itu sudah dapat 9 item seragam ya. Terus apa lagi nih?
Iya, untuk biayanya itu cuma pendaftaran ulang saja ya, ketika sudah dinyatakan lulus sama uang bulanan ya, uang bulanan. Yang lain-lain eh, nggak ada, yang lain-lain nggak ada. Untuk biaya pendaftaran pun nggak ada, semuanya free. Semuanya sudah disubsidi dan disupport oleh Pama Group ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik gitu ya. Apakah bisa jalur prestasi peringkat kelas? Ya, untuk prestasinya tadi ada minimalnya, batas minimalnya adalah prestasi di tingkat kabupaten gitu ya, adik-adik ya. Tapi silakan coba aja dulu untuk mendaftarkan terlebih dahulu gitu ya. Mungkin kita lanjut. Oke, mungkin kita sama-sama tonton dulu yuk untuk video profile dari SMK Maharati. SMK Maharati merupakan sekolah vokasi yang didirikan oleh PT Pama Persada Nusantara dan PT Tuah Turangga Agung Group yang didukung oleh PT ABB, PT SMM, PT TOP, PT ABP, PT KPP, PT EPN, dan PT Yuti di Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pendirian sekolah ini merupakan salah satu bagian dalam program akselerasi peningkatan kualitas pendidikan di area MCIP Kalimantan Tengah. Jurusan yang pertama, Desain Komunikasi Visual. Kompetensi keahlian yang mempelajari tentang desain grafis, fotografi, audio dan video, animasi, dan UI UX. Jurusan yang kedua, Teknik Alat Berat. Kompetensi keahlian yang mempelajari tentang pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan unit-unit alat berat. Implementasi program TEVA dilaksanakan mengikut sertakan siswa dalam mengolah unit produksi bidang sesuai kejuruannya masing-masing. Siswa secara aktif berperan dalam unit produksi seperti layaknya seorang pegawai. Berikut ragam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Maharati. Program kegiatan keagamaan rutin dilakukan setiap hari pada jadwal yang telah ditentukan. Adapun kegiatan kunjungan industri mengajak peserta didik untuk mengenal budaya kerja di perusahaan, baik untuk jurusan teknik alat berat maupun desain komunikasi visual. SMK Maharati juga menerjunkan peserta didik dalam program praktik kerja lapangan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk peserta didik dapat merasakan secara langsung dunia kerja sebenarnya. SMK Maharati memiliki sistem boarding school baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Maka dari itu, jadwal dan porsi makan sangatlah teratur 3 kali sehari dan setiap hidangannya memiliki kadar gizi yang sesuai dengan pedoman sekolah. Berikut pula fasilitas sarana dan prasarana lain yang dimiliki oleh SMK Maharati. ...2024 pula menjadi tahun pertama SMK Maharati mewisudakan peserta didik yaitu angkatan pertama. Berjumlahkan 54 siswa dengan hasil penyerapan BMW sebanyak 38 siswa bekerja, 14 siswa melanjutkan, dan 2 siswa berwirausaha. Dan tahun ini, sebanyak 105 peserta didik baru berhasil melaksanakan MPLS DKA selama 2 minggu yang diisi dengan rangkaian kegiatan inovatif sesuai dengan 4 karakter dasar. Berikut pencapaian sekolah baik dari tenaga kependidikan,
pendidik, serta kepala sekolah. Oke, itu dia adalah penayangan profil SMK Maharati. Nah, kira-kira teman-teman udah pada berminat belum udah masuk SMK Maharati? Saya harap teman-teman punya niat yang luar biasa untuk masuk SMK Maharati dan kita bersama menempuh pendidikan di sini. Untuk acara selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk membuka atau mengaktifkan kameranya karena kita akan memasuki atau memulai foto bersama sebentar lagi. Oke. Sekali lagi saya ingatkan atau saya ajak teman-teman sekalian buat on cam dulu karena kita akan memasuki foto sesi bersama. Oke, kita on cam. Oke, oke, saya yang screenshot ya. Teman-teman semua bisa on cam ya. Dari slide 1 dulu, bisa gaya bebas. Gaya dulu, 1, 2, 3. Oke, slide kedua sekarang. Saya gaya lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, semuanya selesai sudah acara sosialisasi PPDB tahun ajaran 2025-2026 kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan saya Alexa Denis Prasetya meminta maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama saya memandu acara tidak kurang bersikap baik dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi PPDB tahun ajaran 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua.